Halo, selamat datang di channel saya Mansur Dev. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan mendemokan sebuah aplikasi sederhana yang mana fitur utama dari aplikasi ini adalah menjalankan operasi CRUD dengan consume API dari Stapi. Tema yang dipakai dalam aplikasi ini saya menggunakan tema pertanian. Jadi tampilan aplikasinya itu saya konsepkan sebagai sebuah aplikasi yang dibuat untuk menjadi support system bagi para petani. Namun itu baru hanya konsep saja. Jadi saya mengambil desainnya saja, desain tampilannya saja untuk fitur-fiturnya. Mungkin di lain kesempatan saya akan coba kembangkan aplikasi ini sedikit demi sedikit ke arah tersebut itu, ke arah konsep yang sudah saya pikirkan tersebut. Dan untuk konsep desain dari pemrogramannya, di sini saya belajar untuk menerapkan konsep clean arsitektur, di mana saya ingin program yang saya buat ini bisa mudah untuk dimengerti, mudah di-maintain, dan scalable. Sehingga di sini saya pisahkan kode-kode codingan-codingan saya tersebut ke dalam 3 folder utama, yaitu data, presentation, dan core. Oke, sekarang kita langsung ke demo aplikasinya. Jadi, tampilan awal dari aplikasi ini ketika diklik, ketika di-tap, dia akan masuk ke halaman onboarding page dulu. Nah, untuk tampilan onboarding page-nya seperti ini. Di halaman onboarding page-nya saya juga buat widget indikator di bawah ini untuk memberitahu atau untuk memberi tanda kalau kita itu di halaman onboarding page itu di bagian yang mana itu. Nah, di sini di bawah, nah yang apa? Yang titik, yang bulat-bulatan itu sebagai indikatornya. Jadi ketika di slide maka dia akan mengikuti sesuai dengan halaman yang saat ini tampil. Di sini juga saya pakai widget page view supaya bisa di slide seperti ini. Dan juga pakai page controller juga dikombinasikan dengan page controller. Terus di bawahnya saya buat button continue. Nah, seperti ini untuk onboarding page-nya. Lalu ketika sudah selesai, maka kita bisa langsung klik button continue-nya. Nah, untuk di onboarding page-nya, jadi ketika sudah diklik continue, maka karena saya pakai shared preference untuk menyimpan ke data lokal, saya tambahkan logic di mana ketika si onboarding page-nya itu sudah dilalui, maka ketika si aplikasi akan dibuka kedua kali, ketiga kali, intinya setelah onboarding page tersebut sudah pernah dilalui, maka ketika aplikasi ini dibuka lagi, maka dia tidak akan melewati onboarding page lagi, melainkan akan langsung ke login page gitu. Sini login page-nya. Untuk login page-nya sendiri, akunnya sudah saya buat di Stapi di CMS-nya. Jadi di sini saya tidak pakai register page dulu, melainkan langsung ke login page, dan akunnya sudah saya buat tadi sebelumnya gitu di CMS. Oke, kita coba login. .com. Nah, di sini juga saya simpan juga. Jadi ketika login berhasil, data loginnya juga saya simpan ke data lokal gitu, ke penyimpanan lokal. Sehingga nanti tidak perlu masuk login page lagi, tapi langsung ke halaman homepage. Gitu. Klik. Ya, berhasil. Nah, ketika berhasil maka ada snack bar itu berupa indikator atau pemberitahuan kepada user kalau loginnya itu berhasil. Nah, ini tampilan dari si homepage-nya. Dimana di homepage ini saya buat beberapa bagian. Itu di bagian atas saya tambahkan widget header-nya, yaitu berupa
foto atau berupa nantinya itu konsepnya itu akan menjadi foto profilnya di sana, foto profil si user, terus kata sapaan halo, lalu nanti di bawahnya itu mungkin sekarang tuh saya pakainya itu berdasarkan email ketika si user register atau login, tapi bisa juga nanti yang ditampilkannya itu si username-nya gitu, tergantung kebutuhan atau tergantung eh, mana yang lebih baik dipakai gitu nantinya. Tapi saat ini saya ngambilnya itu berdasarkan email yang didaftarkan ketika register. Lalu di bawahnya saya bikin card buat menunya, buat pilihan option-option menunya. Di sini saya buat 4 card karena menunya saya buat 4 dulu gitu. Ada our profile, marketing plan, product plan, dan business plan. Lalu di bawahnya saya tambahkan bottom navbar. Ada home, ada search, dan ada profile. Nah, untuk our profile isinya itu menjelaskan tentang si company ini itu, si startup ini atau si aplikasi ini tuh sebenarnya aplikasi apa gitu. Kita bisa klik. Nah, ini ngambil dari CMS, ngambil dari API. Semuanya ngambil dari API, mulai dari title-nya itu di sini Agribusinessku, company logonya sama pokoknya semua mulai dari jadi di sini tuh ada title, ada logo, ada business sector, about us, sama our value, semuanya tuh ngambil dari API gitu. Sudah tidak di hardcode lagi. Jadi seperti ini tampilannya. Kembali. Nah, selanjutnya kita ada beberapa menu lagi, ada marketing plan, business plan, product plan. Jadi sebenarnya ini sama aja, marketing plan, business plan, product plan juga bisa dikembangkan lagi ke depannya. Kita klik misal marketing plan, di marketing plan. Nah, di sinilah dia fungsi utama atau fitur utama dari aplikasi ini, yaitu CRUD dari target ini gitu. Jadi si target ini kan ini bagian target gitu. Di target ini ceritanya itu kita kita buat target-target tertentu dalam usaha si user. Misal dalam usaha si user itu saya buat untuk 3 planning atau 3 target, yaitu dari sisi marketingnya, dari sisi productionnya atau product plannya, dan dari sisi business plannya gitu. Jadi kita klik marketing di sini, si usernya itu akan membuat target-target yang berkaitan dengan marketing di usahanya dia gitu. Nah, tampilannya seperti ini. Terus isinya itu, isi datanya itu, atributnya itu ada title, target title, description, kategori, weight. Weight itu menandakan weight itu apa ya istilahnya itu, memberitahu seberapa besar prioritas dari si target ini gitu. Dimulai dari angka 1 sampai angka 10 gitu. Jadi angka 1 tuh low priority, jadi semakin nilainya tinggi tuh prioritasnya itu semakin eh, besar, semakin utama gitu untuk diwujudkan atau untuk dikerjakan gitu. Selanjutnya ada start date, end date, dan status. Jadi statusnya itu dibuat tiga status, yaitu done, in progress, dan to do. Jadi status ini juga saya buat logiknya mengikuti si start date dan end date gitu. Nanti kita akan tampilkan hasil dari si logiknya gitu. Terus di kategorinya juga ada kuantitatif, ada kualitatif. Itu saya bikin drop down gitu. Jadi di kategori itu jadi kita tuh ngisi sudah ada pilihannya gitu. Oke, kita langsung coba untuk operasi CRUD-nya. Pertama, kita akan coba untuk menambahkan target. Misal kita coba untuk add, kita masuk ke halaman add target. Pertama, kita kasih title-nya. Untuk title-nya misal untuk marketing mungkin kerjasama dengan influencer. Dengan influencer
Nah, kategorinya saya buat drop down. Jadi untuk kategorinya bisa disesuaikan mau apa aja. Tapi di sini saya buat kualitatif sama kuantitatif saja. Itu kita pilih kuantitatif. Untuk presentasi untuk bobot dari si targetnya itu kita kasih 8 karena urgent. Start date. Nah, di start date ini jadi kita bikin logiknya itu ketika si start date-nya itu dimulai pada hari sebelum sekarang. Misal hari sebelum sekarang tuh misal tanggal 1 karena sekarang tanggal 21 dan end date-nya itu masih sebelum hari sekarang juga misal tanggal 16, maka nanti tanggal 1. Nah, end date-nya itu kita ambil sebelum hari ini juga. Nah, nanti ketika situasinya seperti itu, maka dia tuh akan nge-return logiknya itu statusnya itu berarti karena sudah selesai, maka nanti munculnya itu statusnya sebagai done. Tetapi ketika logiknya nanti misal start date-nya hari kemarin, intinya sebelum hari sekarang, dan end date-nya itu besok atau setelah hari sekarang, maka statusnya itu on progress. Dan ketika start date-nya besok atau bukan hari sekarang dan end date-nya ya pasti end date-nya juga di masa depan, maka statusnya itu akan menampilkan to do itu. Namun sekarang kita akan coba karena tadi udah start date-nya itu udah di sebelum hari ini, maka kita akan coba untuk menghasilkan status on progress. Jadi kita akan pilih end date-nya itu setelah hari sekarang gitu. Jadi sekarang tanggal 21, kita ambil tanggal 30 deh. Oke. Description untuk meningkatkan brand image dan brand awareness. Oke, kita submit. Nah, ketika berhasil, maka dia akan otomatis kembali ke halaman marketing target, lalu state-nya diperbarui ke state terbaru, maka target yang kita buat tadi udah langsung tampil di sini lagi gitu, di si marketing targetnya. Nah, tadi itu title-nya itu kerjasama dengan influencer ya. Oke, kita cari di in progress. Nah, target title kerjasama dengan influencer. Description. Nah, statusnya in progress. Oh ya, jadi saya juga udah di sort. Jadi si card-nya ini, si datanya ini sudah saya sort. Di mana untuk to do saya tampilkan paling atas, in progress itu setelah to do, dan done itu non-done, dan done itu yang paling bawah begitu. Oke, selanjutnya setelah add kita bisa coba edit. Misal yang mana ya? Ini deh. Yang tadi aja. Nah, kita edit. Jujurnya kerjasama dengan influencer. Oke, kita tambahkan dan para petani milenial misal. Kita ganti edit judulnya. Oke, karena tadi in progress, nah kita coba jadi to do ya. Kita coba jadi to do. Oke, tanggalnya kita buat mulai misal sekarang tanggal 21, kita buat tanggal 24. Dan end date-nya tetap tanggal 30. Nah, kita coba save. Nah, ketika berhasil diedit, saya tambahkan package alert. Kalau namanya itu R alert, di mana alert ini bisa menampilkan seperti show dialog ya. Cuman ini tuh mengambilnya itu package-nya itu dari alert. Nah, jadi ketika berhasil masuk ke page success page, edit success page, yang mana edit success page-nya itu berisi package dari alert.
Dan hasilnya seperti ini untuk memberitahu ke si user kalau proses pengeditannya itu berhasil. Nah, ketika diklik OK, dia akan kembali ke marketing targetnya, itu ke page si marketing target. Nah, ini yang tadi kita edit, statusnya itu tadinya in progress, sekarang jadi to do. Terus title-nya udah ganti. Nah, itu proses edit. Sekarang kita proses delete. Untuk kita hapus yang ini, lalu akan muncul alert dialog, yaitu untuk konfirmasi di mana si usernya itu apakah akan benar menghapus atau tidak. Ketika tidak, maka dia akan pop lagi, di pop kembali. Nah, ketika dia sudah yakin, maka dia bisa klik yes, lalu tampil lagi ke halaman alert. Untuk decodingnya itu ini masuknya page delete success page, lalu kita klik OK dan dia akan kembali ke marketing target lagi. Nah, setelah itu semuanya sudah semua fiturnya sudah kita coba, mulai dari add, edit, delete, dan juga read-nya. Nah, kita kembali. Jadi sebenarnya ini sama, cuman beda judulnya aja. Ini juga sama, beda judulnya aja. Jadi si fitur utama aplikasi ini ya untuk CRUD tadi. Selanjutnya kita ke profile untuk logout. Nah, jadi seperti itu demo aplikasi agribisnisku yang merupakan project terbaru saya. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin lihat source code-nya, bisa cek di deskripsi. Saya sudah tambahkan link GitHub-nya, dan teman-teman mungkin bisa buat saling connect di LinkedIn. Saya juga sudah sematkan di deskripsi link LinkedIn-nya, dan juga semoga teman-teman suka dengan video saya kali ini. Terima kasih semuanya.